Secara damage kita paling tinggi jelas ya. Jadi bukan sama sekali berarti AP Ezreal itu nggak ada damage ya. Salah satu permasalahan AP Ezreal itu di mananya ya. Oke, kita dapat di situ. Oke, dapat ya. Kita coba dapetin beberapa. Oke, dapat ya. Kayak gitu nggak ada. Wow, keren juga nih. Walaupun dia itu menyebalkan tapi dia bisa dapat juga. Oke, dapat. Oke. Nah, kita bikin zonanya deh. Cuman 1000 gold. Oke, wow, keren. Kita dapat ya. Nah, kita. Oke, gila ya. Oke, hai semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan channel saya, PDL Gemo. Pada kesempatan kali ini, seperti kalian sudah bisa lihat, saya akan kembali memainkan Ezreal ya. Emang lu nggak bisa ADC lain? Enggak ya. Saya bisa, saya pro gini. Jadi ini sesuatu yang saya sudah pernah bilang di TikTok saya dan saya sudah janjikan ya untuk buat gameplaynya gitu ya. Dan ini juga sesuatu yang mau saya buktikan kepada orang-orang ya. Kalau orang-orang mikir tuh AP Ezreal itu nggak valid gitu ya, nggak bisa dipakai, kalian itu sebenarnya salah gitu ya. Jadi di sini kita akan mulai dengan analisa kayak championnya dulu ya. Kenapa si AP Ezreal itu sebenarnya valid gitu ya? Kalau kita lihat dari scaling ability-nya, Ezreal itu champion yang mempunyai scaling AD dan AP di semua ability-nya ya. Jadi tentunya AP build itu menjadi pertimbangan, tapi kita harus bandingin kan. Di setiap ability-nya itu lebih bagusan AP scaling-nya atau AD scaling-nya ya. Tapi biar videonya nggak kepanjangan, saya udah simpulin aja ya buat kalian. Jadi AP scaling itu untuk ability 2, ability 3 dan ultimate-nya di full build itemnya itu bakal sekitar 1,5 kali lipat lebih kuat daripada AD build ya. Jadi ability 2 dan ability 3-nya itu bisa dipakai dengan cepat oleh Ezreal untuk nge-burst champion musuh. Lalu ultimate-nya saya kayak nggak perlu ngomong ya, ultimate Ezreal itu sangat mematikan. Dia itu bisa dipakai buat ngepok, buat ngabisin darah musuh dari jauh. Jadi kalau dipertingkatkan 1,5 kali lipat itu bakal lebih mematikan ya. Ini adalah keuntungan AP Ezreal. Jadi aspek yang lebih lemah dari AP Ezreal itu akan ada di auto attack-nya dan ability satunya ya. Di auto attack-nya karena auto attack damage itu berdasarkan AD dan ability satunya scaling AD-nya itu lebih besar daripada scaling AP-nya ya. Dan kita perlu tahu ya, Ezreal itu ngandelin ability 1 sama auto attack-nya buat nge-clear minion wave gitu ya. Itu sumber DPS-nya ya, sumber damage konstannya dia itu di ability 1 dan autonya. Jadi misalnya kita bangun AP build tapi kita nggak coba solve problem ini, Ezreal itu nggak bisa nge-farm, jadi AP Ezreal nggak bakal bisa kepake ya. Tapi ini bukan masalah besar dan bisa kita solve dengan build yang benar ya. Nah, dimana dengan build yang benar, kelemahan Ezreal ini akan kita anulir ya. Dan malah bisa jadi secara damage itu AP Ezreal itu bisa lebih tinggi loh daripada AD Ezreal loh. Penasaran sama buildnya? Mari kita bahas ke build-nya ya. Tada, jadi build-nya seperti ini ya. Jadi kalian bisa resapin, dan di sini saya mau bilang build ini cukup pakem ya kalau kalian mau pakai AP Ezreal, terutama untuk beberapa item pertama ya. Karena AP Ezreal itu cukup tricky ya, jadi kita nggak bisa sembarangan build-nya. Untuk item pertama kita langsung bangun Nashor's Tooth. Kenapa? Karena sebenarnya ini item DPS buat para champion AP ya. Seperti yang kalian tahu, ini efek no-nya itu memberikan on hit magic damage kepada champion penggunanya ya. AP scalingnya itu cukup besar, yaitu 25% ability power, dimana kalau misalnya di default build ini akan sangat berasa ya. Dan item ini yang akan menjadikan secara DPS itu AP Ezreal itu nggak kalah sama build AD ya. Dan karena ini on hit effect, juga ini akan diaplikasi kepada ability satunya si Ezreal ya. Jadi AP scaling ability 1 Ezreal yang tadi cuma 30% AP itu sebenarnya kita bisa tambahin 25% loh dengan item ini. Saya tekenin ini item pertama wajib buat AP Ezreal ya, supaya Ezreal itu masih bisa nge-farm dan damage autonya itu masih bisa kerasa ya. Dengan item ini bahkan early gamenya si Ezreal tuh udah pasti lebih kuat daripada Manamune build ya. Karena Manamune itu perlu full stack dulu ya sampai efek itemnya itu kerasa. Lalu item setelahnya itu wajib juga Boots of Mana ya. Seperti yang kalian tahu, Ezreal itu caster ya, jadi dia bakal nge-spam ability-ability-nya. Kalau misalnya di Ezreal ada Manamune, kalau AP Ezreal ini pakai Boots of Mana ya, biar mananya itu nggak habis di tengah-tengah. Lalu setelahnya kita langsung bisa bikin Lich Bane ya.
versi AP buat Spell Blade item ya. Spell Blade-nya itu ada 50% AP scaling ya. Jadi lagi-lagi karena ability satunya itu bisa nge-apply efek Spell Blade, ini 50% AP scaling itu bisa ditambahin lagi ya di ability satu tadi. Jadi kalau digabung sama Nashor Tooth itu jadi kayak 105% AP scaling loh. Jadi dengan Lich Bane dan Nashor Tooth, kelemahan yang tadi kita bilang ya, auto dan ability satu Ezreal yang mestinya lebih lemah dari AD Ezreal itu di cover ya. Lalu item setelahnya langsung bisa bikin Rabadon ya. Item yang wajib buat champion dengan AP scaling yang tinggi ya. Lalu dua item setelahnya tidak lain dan tidak bukan item AP yang super bagus yang biasa dipakai di hybrid champion kayak Zeri atau Corki gitu, juga masih pakai ini item ya karena efeknya emang bagus banget, yaitu Crown dan Riftmaker ya. Spell shield dari Crown itu bagus banget buat Ezreal biar dia itu lebih susah matinya. Terus karena Ezreal itu bisa ngepok, dia itu bisa ngurangin cooldown safeguardnya dengan gampang ya. Riftmaker item yang emang bagus banget aja gitu. Karena si Ezreal bisa ngepok, itu juga dia bisa ngaktifin efek Void Corruption-nya dengan gampang ya. Jadi sebelum commit fight itu dia bisa dapat 9% bonus true damage ya. Dan item ini juga sumber vampnya si Ezreal biar dia bisa nge-sustain diri dia ya. Tapi di game nanti saya nggak pakai Riftmaker ya. Saya perlu Morellonomicon buat anti healnya. Jadi untuk item opsional itu kayak Oceanic Trident kalau musuhnya banyak shieldnya, ataupun kalau misal banyak healingan kita bikin Morellonomicon ya. Itu saya ganti ke Riftmaker sih di game nanti. Oke, sekian untuk item buildnya. Sekarang kita ke rune buildnya ya. Saya nggak perlu jelasin panjang-panjang, ini keystone yang bagus buat Ezreal karena dia bisa gampang nge-auto pakai ability satu auto buat ngaktifin efek Kraken Slayer ya. Lalu untuk primary rune tree-nya kita pakai Precision. Ini standar edisi set ya. Jadi pakai Brutal, Giant Slayer dan Legend Bloodline ya. Karena kita bangun AP, maka ini damage brutal bakal jadi magic damage ya. Lalu Bloodline ini juga sumber sustainnya si Ezreal ya. Kalau misalnya kayak Riftmaker yang itu nggak kebangun diganti item lain ya, kita bisa ngandelin vamp dari si Bloodline ini ya. Lalu untuk secondary rune-nya ini juga penting ya. Kita harus pakai mana flow band ya. Karena Ezreal itu caster ya, dan kalau misalnya di AD build itu wajib bingin mana mune. Kalau AP Ezreal itu kita nggak bisa bangun Seraph's Embrace ya. Karena Seraph's Embrace itu harus dibangun dari early game, dan sedangkan seperti saya bilang Nashor Tooth itu wajib sebagai item pertama ya buat damage konstan si Ezreal tuh buat ngefarm. Jadi kita nggak pakai Seraph's Embrace ya, banyak item lain yang lebih penting yang harus dibangun secepatnya untuk AP Ezreal ya. Jadi kita pakainya mana flow band untuk nge-solve problem mana si Ezreal dari early game ya. Dan nanti kalian lihat dengan build seperti ini, saya nggak akan ada masalah dengan mana ya. Untuk spell standar ya bisa pakai exhaust dan flash ya. Oke, kalau begitu sekian untuk penjelasan build AP Ezreal. Saya yakin lagi kalian udah nggak sabar untuk melihat gameplaynya ya. Walaupun nanti saya kalah, saya mau viewer saya itu nggak orang-orang yang gampang menilai sesuatu dari menang atau kalah doang ya. Tapi kalian harus nilai sesuatu secara objektif ya. Karena secara damage itu tinggi banget AP Ezreal ini. Oke, kalau begitu selamat menikmati gameplay AP Ezreal. Oke, hai semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan channel saya, Video Gemo. Di kesempatan kali ini saya akan memainkan sesuatu yang saya udah pernah bilang di TikTok saya, yaitu AP Ezreal ya. Jadi untuk AP Ezreal ini adalah champion yang cukup unik ya, mainnya cukup tricky, nggak bisa sembarangan ya pakai buildnya. Dan di sini kita langsung menggunakan item attack speed dulu, item pertama. Kenapa? Karena kita akan bangun Nashor Tooth langsung ya. Jadi kenapa kita beli Nashor Tooth langsung? Ini penting ya kalau untuk AP Ezreal ya, supaya kita masih ada damage DPS-nya ya. Karena untuk ability power itu sebenarnya yang akan ditingkatkan itu cuman ability 2 dan ability 3-nya ya. Dimana ability 2 dan ability 3-nya si Ezreal itu nggak bisa ditargetin ke minion ya. Jadi tanpa kita item DPS yang kayak ngeperkuat autonya si Ezreal itu, kita bakal kalah ya. Kayak untuk clear powernya itu kayak nggak ada gitu ya. Dan di sini ini memang kita harus build mainnya begini ya gitu. Kalau enggak itu bakal nggak bisa dipakai gitu ya, semacam gitulah. Oke, ada sedikit interupsi, maaf. Tapi di sini kita jadi
membuat tim kita kalah ya gara-gara ada interupsi. Maaf banget ya. Jadi di sini kita masih akan nge-farm dulu. Oke, di sini kita masih akan berusaha. Jadi kita akan membangun Nashor Tooth ya. Jadi di sini kita quickly nge-clear wave, terus lalu kita balik ya untuk balik item pertama ya. Ini ngapain ya Leonanya balik? Oke, kita nggak usah balik karena udah terkepalang ya. Oke. Di sini kita harus balik secepatnya ya. Moga-moga nih Leonanya ngebantu kita untuk balik. Oke, kita bisa balik. Di sini kita bikin kompon-kompon untuk Nashor Tooth ya. Jadi kita balik nextnya ini bakal bisa bikin Nashor Tooth ya. Secara gold kita udah kalah sama Varus ya gara-gara tadi ya kita nggak ngebantuin pas ini. Oke. Di sini kita udah mau level 6. Jadi kita butuh 800 gold untuk bikin Nashor Tooth ya. Oke. Di sini kita tahu si Gragasnya bisa nge-ulti, jadi kita harus hati-hati. Kita harus nunggu Leonanya nih ya untuk bikin engage yang bagus ya. Jadi kita kalau bisa kita harus tahu. Oke, kurang ajar ya. Jadi entah bagaimana ini dia malah nge-auto attack. Dia suka nge-auto attack minion ya. Jadi kita nggak boleh pencet auto pada saat habis kita ngedash pakai ability 1 ya sebenarnya. Pakai ability 3. Ya di sini kita nggak bisa menang lawan Gragas ya. Oke. Kita harus balik nih. Kita juga nggak mau kebuang minionnya, jadi kita cepetan selesain ini minion. Gila deh. Ini hati-hati ya, si Varusnya bisa aja dia nge-flash ulti ya. Oke, kita balik dulu, maaf. Oke. Moga-moga. Oh my god, nggak dapet. Yang penting dapet DG deh. Oke, dapet DG ya. Jadi ulti kita nggak kena apa-apa, cuman nggak kena DG-nya ya. Di sini kita ada Nashor Tooth. Jadi kita exhaust. Oke, bukan kita yang melakukan banyak hal di situ. Nggak apa-apa, di sini kita bisa nunggu late game ya untuk melihat potensi Ezreal ya. AP Ezreal. Di sini kita langsung bikin item mana ya. Karena ya emang mananya si Ezreal ini ya yang bikin masalah. Salah satu permasalahan AP Ezreal itu di mananya ya. Oke, kita dapat di situ. Oke, dapat ya. Kita dapat double kill di situ. Oke. Gila bisa-bisanya itu. Oke, dapat ya. Bisa-bisanya sih nggak tahu gimana sih Gragasnya bisa ngeprediksi kita punya ini ya dash ya. Dia nge-ult bisa ke situ loh.
Atau dia cuma main pencet sembarangan doang kali. Oke, di sini kita bikin boots ya. Boots of mana ini penting. Lalu kita menuju ke Lich Bane ya. Jadi ini penting ya untuk buildnya seperti ini. Nashor's Tooth inget ya, karena ability satunya si Ezreal itu bisa nge-apply on hit. Maka Lich Bane itu juga bagus ya untuk dibangun di AP Ezreal ini, karena ability satunya juga bakal lebih kuat gitu ya. Jadi walaupun secara ability power scaling itu sebenarnya ability satunya Ezreal itu AP scalingnya tuh dikit ya. Cuman berapa tuh, 30% kalau nggak salah ya. Tapi kalau kita bantu sama Nashor's Tooth ya kan, itu kan ada 20% AP scaling. Terus kita bantu sama Lich Bane itu bakal jadi kuat ya. Jadi ability 1 Ezreal pun juga not bad dibangun AP ya. Terus ability 2, ability 3 nya bakal lebih damaging ya, karena AP scalingnya gede gitu. Oke, diambil ya, kurang ajar. Nggak apa-apa. Karena kita sebagai player support pun juga sering melakukan hal yang sama gitu ya. Oke, di sini kita dan di sini kita mengandalkan apa, life bam dari rune ya. Gila. Oh my god. Oh my god, nggak bisa ya kita lawan Aatrox ya. Aatroxnya kalau nggak ada anti kill ya ribet ya. Oke, di sini kita perlu anti heal ya. Jadi kita kasih tahu tim kita dulu aja anti heal. Gimana ya? Kita perlu bikin nggak ya? Sekarang mulailah komentar-komentar nggak perlu kayak gini ya. Padahal nggak ada damage-nya enggak ya. Ini orang kayak gini tuh ngomong cuma buat ngomong doang ya. Nggak ada damage dari mana, woi. Kalau ngomong itu pakai bukti ya. AD Ezreal tuh kalau main Manamune malah early game bakal lebih lemah ya. Jadi nanti kita lihat ya, orang-orang kayak gini kan cuma bisa ngomong doang ya, tapi nggak ada buktinya. Nanti kita lihat di damage screen itu berapa damage-nya ya. Kita mute aja ya, karena orang kayak gini nih ngeganggu banget ya. Ngomongan nih kayak nggak ada mutunya ya. Ngomong sih cuma buat ngomong doang gitu. Oke, ini kita dibantai dan tidak ada yang peduli ya. Leonanya nggak peduli sama sekali ya. Leonanya lebih meduliin dapetin kill si Aatrox ya, padahal nggak dapet juga. Oke. Di sini kita coba dapetin beberapa. Oke, dapet ya. Kayak gitu nggak ada damage ya, aneh ya. Dia bilang nggak ada damage tuh ya. Oke, dapet. Wow, keren juga nih. Walaupun dia itu menyebalkan, tapi dia bisa dapet juga. Oke, dapet. Nggak ada damage ya, dia bilang ya. Oke, di sini kita akan menuju Lich Bane. Oh my god, seperti ini kah? Ini gila banget ya, zatnya sampai nge-flash ya. Jadi salah sama sekali ya kalau dibilang AP Ezreal nggak ada damage, enggak ya. Malah early-nya bakal lebih kuat ya, karena kita nggak main Manamune gitu ya. Jadi nggak perlu nge-stack gitu ya. Dan di sini kita akan menuju, mungkin kita bisa bikin zone-nya kali ya, karena musuhnya nih ada Z ya. Kalau Z-nya commit nggak ulti gitu, kita bisa pakai zone-nya aja gitu ya. Atau kita bisa bikin Crown of Shattered Queen sih. Jadi ultinya AP Ezreal tuh bakal gede ya. Jadi ini salah satu keuntungan. Aduh, sayang nggak kena, kurang aja.
damage ultinya gede, terus ya damage ability satunya juga nggak bakal seburuk itu ya. Oke. Oh, bisa-bisanya kena turret shot, bodoh banget ya kita ya. Tadi kesalahan saya, maksudnya tadi saya nggak masuk ke turret ya, bodoh banget ya. Oke, di sini kita bangun apa dulu ya? Bangun Crown of Shattered Queen ya. Ya udahlah, bangun Crown of Shattered Queen lah ya. Jadi ini at the same time kita juga perlu anti heal ya, tapi ini yang baru bangun nggak apa-apa. Seenggaknya kita udah ada ya. Dan si Fiddlestick-nya juga bagus ya. Dia juga bikin Oblivion Orb. Oh my god, dari tadi kita nge-ulti jelek banget ya. Oke. Ah, gila, dibantai sendirian ini. Oke, nggak apa-apa, Penganga masih menang ya. Oke, masih menang, nggak apa-apa. Kita menuju Crown of the Shattered Queen di sini ya. Enemy turret destroyed. Danger. Ya, moga-moga dapat dong. Oh my god, tadi bisa dapet loh kalau dia nggak ini. Oke. Jadi begitu ya kalau lawan si Gwen itu harus. Oh my god, ini gila, nggak bisa mati, parah banget. Gila, healingnya si Aatrox tuh pantat banget ya. Oke, di sini kita akan bikin Crown of the Shattered. Lah, saya salah bikin item lagi, bodoh. Aduh, udah kepalang bikin ini ya, jadi mestinya ini bisa lebih cepat bikin Crown of Shattered Queen ya. Jadi perlu 2000 gold. Saya bikin komponen, malah bikin komponen buat si Zonya ya. Buat si Rabadon ya, bodoh deh. Tolong apa kita bikin selesai anti heal dulu ya. Udah, kita bikin anti heal anyway. Anti heal itemnya bagus ya, secara stats. Ya udahlah, kita habis ini bikin ini aja lah, kita bikin Zonya deh. Cuman 1000 gold. Oke, wow, keren, kita dapet ya. Padahal nggak ini ya, nggak sengaja ya. Jadi yang jelas nggak ada damage itu kata yang salah banget ya. Itu kata orang tuh yang cuman mau ngomong dong tuh ya. Nah, kita. Oke, gila ya. Jadi itu ya kemampuan dari AP Ezreal ya. Jadi dibilang tidak ada damage itu salah sekali ya. Ya tadi kita emang gara-gara ada Baron juga ya, tapi ini Aatroxnya udah fat banget ya padahal ya. Oke, udah tahu kan, males banget. Sumpah. Kurang cepet saya, bodoh deh, kurang sadar itu ada si Z. Malah ngebuang flash ya. Oke, di sini kita bikin zone-nya aja udah pasti ya, kita perlu zone-nya di sini. Oke, di sini lalu kita udah ada komponen defensif, kita bisa bikin Rabadon ya. Oke, ini kita masih menang secara gol, kita menang 4 kak.
Kita harus bikin zone-nya ya biar damage AP Ezreal itu makin tinggi. Seperti yang kalian tahu ya, ini Lich Bane ada AP scaling, terus Nashor's Tooth ada AP scaling, jadi kita perlu AP yang tinggi ya biar ability satu pun juga jadi gede ya, walaupun kelihatannya kayak AP Ezreal tuh lemahnya di ability satu, sebenarnya enggak ya. Jadi kalau kita udah ada Nashor's Tooth, udah ada Lich Bane, terus AP yang cukup itu bakal gede juga ya ability satunya ya. Jadi bagus ya, saya bilang ya AP Ezreal nggak ada jelek-jeleknya ya, dengan asal kita tahu order urutan ability-nya ya. Oke. Oke, di sini kita dapat. Kita berhasil balas dendam ya. Oke, di sini kita harus kalau bisa nge-kill Varusnya. Nggak kena lagi Varusnya ya. Attack the Elder Dragon. On my way. Attack the Elder Dragon. Oke, di sini kita ke Elder Dragon. Kita nge-ult. Nggak kena lagi. Oh my god. Dapat kan ya? Gila, panik banget ya, pencet-pencet sembarangan. Dan nggak dapet Elder ya, oh my god. Nggak sadar loh. Di sini kita menuju Rabadon ya. Kita perlu 200 gold lagi nih untuk Rabadon. Moga-moga sih nggak kalah ya. Di sini musuhnya bakal Baron ya. Sepertinya akan kalah di sini. Sayang sekali nggak dapet. Kalau tadi bisa nge-steal Baron itu bakal berubah ya semuanya, tapi kita nggak dapet. Moga-moga di sini kita masih bisa menang ya, walaupun kita secara objektif udah jelas kalah banget. Oke. Kita benar-benar takut ya masih Z-nya nih. Oke. Dia udah ada Elder juga. Ini kita perlu Crown of Shatter Queen ya. Nih jangan komit gitu ya musuhnya ya, udah tahu musuhnya ada Elder ya. Oke, wow. Oh my god, nggak kena. Jangan. Ini game yang cukup menegangkan sekali banget. Nggak kena. Oke. Game yang menegangkan. Tapi di sini jadi kita bisa memperlihatkan kemampuan dari AP Ezreal ya. Kok kita ambil aja ya. Kita random poke aja. Nggak ada yang ini ya, nggak ngancurin crownnya si Varus ya.
Itu crown kan. Ini menakutkan banget. Saya mainnya terlalu ini ya, terlalu berani ya, terlalu maju, bodoh deh. Tapi nggak apa-apa, di sini masih menang. Jadi senggangannya saya nunjukin lah ya, ini kalau AP Ezreal itu bukan jelek sama sekali ya. Main saya mungkin kurang bagus ya, karena saya emang bukan player edisi, tapi di sini bisa terlihat ya kebagusan dari AP Ezreal ya. Sepertinya kita akan menang ya mungkin, tapi nggak tahu deh. Ada si Z nih, 3 detik lagi ya hidup dia. Danger. Saya suka maju-maju tidak jelas ya. Jadi coba kalau saya zonnya lebih cepet ya. Ya di sini benar-benar menegangkan ya. Oke, kena lah. Oh my god, nggak kena. Kita harus hati-hati sama Z-nya. Dibantai itu kah? Gila, saya nggak nyangka bisa dibantai gitu sama si Gwennya. Oh my bad. Saya bodoh banget soalnya player edisi tapi mainnya maju-maju gitu ya, bodoh deh. Oke, moga-moga kita masih ada kesempatan lah ya. Aduh, oke, kita nggak boleh mainnya kayak gitu ya, bodoh banget. Nah, diwajarin nih ya, saya bukan player edisi. Ya, saya harus belajar buat main nggak agresif ya, jangan loncat-loncat ke dalam ya. Sini musuhnya kayaknya Baron dan kita harus dapetin Elder sih sebenarnya. Kayaknya ini udah tidak susah menang banget ya. Bener-bener gila, damage apa itu? Saya perlu crown ya. Bener-bener perlu crown, maaf banget. Oke, di sini kita udah bikin crown. Sini kita bisa coba ya. Semoga-moga saya nggak melakukan hal-hal yang bodoh lagi kayak tadi. Oke. Oke, ini game yang cukup. Hampir aja saya melakukan kebodohan lagi, bodoh banget, sumpah. Gila, sorry, panik banget, sumpah, nggak bohong, panik. Di sini musuhnya ada Baron sama Elder ya. Jadi ini secara combat power kita bener-bener kalah. Kecuali kita bisa ngeburst musuhnya, kita bakal kalah ya. Ya musuhnya ada Elder, jadi tidak bisa ya saya. Secara mikro juga saya payah banget ya. Jadi di sini kalah, tapi bukan berarti gara-gara AP Ezreal ya. Oke, di sini mungkin masih bisa menang. Ini game negangin banget ya, gila, udah sampai berapa menit nih. Jadi di sini kita keuntungan kita tuh kita ada 3 DG aja, kita ada Dragon Soul ya. Itu musuhnya ini ada Elder DG nih, gila. Oh my god, dunia susah banget. Kalah ya kita ya. Sayangnya kalah. Oh my god. Oke, sekarang kita lihat skornya ya. Jadi seenggaknya kita nunjukin kebagusan AP Ezreal ya.
walaupun kita kalah ya. Secara damage kita paling tinggi jelas ya. Jadi bukan sama sekali berarti EP Ezreal itu nggak ada damage ya. Jadi tentunya EP Ezreal itu bagus ya. Kalau dipakai oleh player yang lebih jago ya, secara mikro edisinya pasti bagus banget ya EP Ezreal ya. Jadi kita damage 63k ya kan. Terus ini damage taken-nya. Lalu ini gold kita ya. Dan ini untuk rune-nya Kraken Slayer segini, brutal, Giant Slayer sampai 4,8 ya, Giant Slayer gila. Dan ya kuncinya cuma di mana flow ban ya untuk nge-solve problem mana yang dimiliki oleh si EP Ezreal ya, dan mana boot sih. Oke, kalau begitu semoga kalian bisa mulai melihat ya kebagusan dari EP Ezreal. Jangan takut untuk dicoba karena ini udah saya approve ya, bisa ya dari early sampai late itu nggak bermasalah banget gitu menurut saya sih. Oke, kalau begitu semoga kalian menikmati gameplay kali ini. Thank you, see you in the next video, bye bye.